Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, Buya pada kesempatan ini akan memberikan solusi dari suatu problem berkenaan makin banyaknya anak-anak yang melawan kepada orang tuanya. Dengan mudah anak-anak bentak-bentak, marah-marah kepada orang tuanya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya Allah. Bahkan sering juga kejadian anak-anaknya juga memaki-maki kepada orang tuanya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, sampai memukul orang tuanya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya Allah. Bahkan tidak sedikit makin ke sini, makin banyak kejadian anak-anak atau seorang anak membunuh orang tuanya. Astagfirullahalazim, ya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ya Allah. Semoga keluarga kami jauh daripada perbuatan itu. Jadikan ya Allah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan tidak ketemu sampai kiamat nanti. Ini penting Buya menyampaikan solusi. Kira-kira apa ini akar permasalahannya? Sampai-sampai ada anak yang berbuat seperti itu kepada orang tuanya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan akhlak di zaman baginda Rasul. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, hampir tidak ada yang menghina orang tuanya. Jangankan marah, jangankan membentak, apalagi sampai memukul bahkan membunuhnya, itu sudah di luar nalar kemanusiaan. Itu anak sudah menjadi binatang, itu sudah menjadi iblis. Itu tidak pernah terpikirkan oleh para sahabat ada anak yang berani seperti itu. Bahkan menghina pun tidak ada yang secara langsung anak-anak itu menghina kepada orang tuanya. Belum pernah ada. Coba kita sama-sama perhatikan suatu hadis di mana baginda Rasul bersabda, qala al-kabairu au minal kabairi, termasuk dosa besar. Minal kabairi, termasuk dosa besar. Syatama rajuli walidayhi, kalau seseorang itu menghina kepada kedua orang tuanya. Jadi menghina kepada kedua orang tua, memaki-maki, mencaci maki kepada kedua orang tua, minal kabairi, sabda Rasul, termasuk dosa yang besar. Sontak saat itu para sahabat kaget. Masa iya ada anak yang caci maki menghina orang tuanya? Sangat kaget. Sampai para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, hal yasubur rajul walidayhi, hal yasubur rajul
walidayhi. Apakah ada seorang anak yang menghina orang tuanya? Kaget itu. Baginda Rasul menyampaikan, "Na'am, iya, ada." Tetapi tidak titik, koma di sana. "Na'am, iya ada." Dan yang dimaksud oleh baginda Rasul, seorang anak di zaman itu menghina orang tuanya, begini sabda Rasul. Sabda Rasul begini. "Wa yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah." Begitu sabda Rasul. Jika seseorang menghina ayah orang lain, maka orang lain itu akan menghina ayahnya. Dan juga jika seseorang itu menghina ibu orang lain, maka orang itu akan menghina ibunya. Jadi, baginda Rasul menyampaikan yang dimaksud dengan menghina kedua orang tuanya, dan itu termasuk dosa besar. Apabila seorang anak menghina ayah tetangganya, "Hei, ayah kamu itu pendek amat. Sudah pendek, hitam lagi, hidup lagi." Si anak itu menghina kepada ayah temannya. Ya, si anaknya kan gak enak dikatakan ayahnya sudah pendek, hitam, hidup lagi. Maka si anak tetangganya itu, "Ya, ayah kamu juga ya tinggi, memang tinggi, tapi seperti tiang listrik. Tidak ada gemuknya. Ya udah kurus. Untung hidup juga." Nah, pada saat seorang anak menghina ayah temannya, kemudian si temannya itu menghina ayahnya, itu termasuk menghina ayah kita. Itu minal kabairi. Itulah yang ada dalam benak pikiran para sahabat dan baginda Rasul di zaman itu. Tidak terbersit sedikit pun ada seorang anak yang langsung menghina kepada orang tuanya. Belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Ya Allah, ya Rabbi, ini zaman apa namanya? Zaman edan. Zaman gila. Zaman kegagalan pendidikan. Kalau tidak ada solusinya atau Buya tidak menyampaikan solusi, Buya khawatirkan ini bisa berkepanjangan dan akan bisa menjadi akhlak kebiasaan buruk yang biasa dilakukan oleh anak-anak kita. Para pendengar dimanapun berada, akar permasalahan hal ini bisa terjadi di zaman ini tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak kita tidak dibentuk pondasinya dengan ajaran agama Islam. Lemah pondasinya. Bahkan tidak ada pondasi tentang pelajaran agama Islam, adinul Islam. Orang tua zaman sekarang ini, baik dengan ucapan ataupun dengan perilaku, baik secara langsung ataupun tidak langsung, menomorberapakan ajaran agama Islam, menganaktirikan ajaran agama Islam, merendahkan, melecehkan ajaran agama Islam. Tapi sebaliknya mengagung-agungkan ajaran pendidikan, ajaran umum, yang belum tentu itu bisa memuliakan baik anaknya ataupun kedua orang tuanya. Bagaimana zaman sekarang begitu sangat istilahnya itu, ya istilah-istilah ataupun moto ucapan yang memang tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Contoh, ya anak kita lah sekolahkan yang baik sambil mesantren, boleh. Itu juga seperti benar, tetapi sebetulnya sudah menganaktirikan ajaran Islam. Ya anak kita sekolahkan yang baik, profesional,
Ya, sambil pesantren lah. Harus kita rubah moto itu. Anak-anak kita harus pesantren sambil sekolah. Karena pelajaran pesantren, pelajaran ajaran Islam yang terkandung di dalamnya berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian juga sekolah untuk mendukung sedikit dari pelajaran pesantren itu yang sudah lengkap. Al-Quran tidak saja berbicara tentang akidah. Al-Quran tidak saja berbicara tentang akhlak. Tetapi Al-Quran berbicara juga tentang sains dan teknologi. Sudah banyak kajian-kajian ilmuwan. Tidak sedikit para profesor, doktor dari berbagai dunia. Sesuai dengan ahlinya masing-masing. Yang masuk kepada Adinul Islam karena tertarik dengan Al-Quran. Di mana pengetahuan mereka sudah tertera dan tercantum di dalam Al-Quran. Coba kita selidiki lebih jauh. Kebiasaan-kebiasaan ucapan yang salah itu harus dibenarkan, diluruskan. Ada ya istilahnya itu pembicaraan antara dua orang tua. Ibu, bapak, ada berapa punya anaknya? Ada 3. Oh, laki-laki semua kebetulan. Kalau yang pertama di mana? Alhamdulillah. Yang pertama di sekolah yang paling baik di negeri saya. Ya, universitas terkenal lah, nomor 1. Masuk teknik dia. Oh gitu. Kalau nomor 2, ya itu, Bu, Pak. Ya, yang nomor 2 itu gimana ya? Kecerdasannya kurang. Ya, daripada tidak sekolah, aku pesantrenkan aja lah. Ya, sudah nakal lagi. Karena kenakalannya itu, aku pesantrenkan saja. Oh, gitu. Kalau yang nomor 3, nomor 3 bagus juga. Bagus, nomor 3. Ya, meskipun tidak secerdas kakaknya yang pertama, tetapi dia tidak nakal. Aku sekolahkan di sekolah yang bagus. Pembicaraan antara kedua orang tua, kalau kita perhatikan secara detail, ada kalimat, ya daripada tidak sekolah lah, saya pesantrenkan. Jadi pesantren itu seolah-olah buangan. Dibuang anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak cerdas. Dibuang dengan kata-kata, ya daripada tidak sekolah. Nah, secara tidak langsung ucapan itu direkam oleh anak-anak kita. Oh, ternyata agama itu begitu kondisinya. Coba. Ngeri kita. Apalagi sering terjadi di berbagai negara, para ustadz sudah pada tahu kalau musim ujian di sekolah umum, para ustadz sudah tahu di madrasah, di masjid kosong dari santri yang belajar di madrasah. Pada kemana nih, kata ustadznya? Teman-teman kamu biasanya kan ada 30 orang, yang tersisa 3 orang. Ya kan Pak Ustadz mau ujian di sekolah, jadi mereka libur dulu. Coba bayangkan. Anaknya bilang ke ibunya, ke ayahnya, Bapak Ibu, besok kan di sekolah saya ada ujian matematika, fisika, kimia. Gimana ya sekolah madrasahnya? Jangan berbicara. Dipikirkan tentang pelajaran madrasah, Mat. Udah, kamu libur dulu di madrasahnya. Fokus kamu belajar. Matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, geografi. Tapi kan, Bu, Pak, takut pelajaran tajwid, pelajaran bahasa Arab, pelajaran istilahnya itu pelajaran tauhid, pelajaran tarikh, ketinggalan. Gak usah takut. Biarkan saja itu menanti juga. Kalau kamu sudah selesai ujian sekolah, madrasah lagi. Nah, coba kita perhatikan. Begitu sangat nistanya orang tua menganaktirikan pelajaran agama. Meliburkan sekolahnya di madrasah demi untuk pendidikan umum. Suatu hari, ibu, bapak guru, Pak Ustadz di masjid bilang, anak-anak, kita seminggu mengadakan ujian.
Ada ujian tauhid, ya, ada ujian bahasa Arab, tajwid, kemudian juga ujian pelajaran yang lain, akhlak, ya. Bilang ke orang tua, ada ujian, kalau bisa libur sekolah umumnya. Pak Ustaznya mau coba-coba menguji orang tua gimana nih, bisa nggak orang tuanya meliburkan anaknya di sekolah umum demi di madrasah. Pulanglah anak-anaknya, bilang ke orang tuanya, Bapak Ibu, tadi Bapak Ustadz bilang bahwa akan ada ujian tarikh, tauhid, tajwid, bahasa Arab, akhlak. Terus gimana? Kata orang tuanya. Ya, kata Bapak Ustadz, kalau bisa libur dulu sekolah umumnya. Apa kata orang tuanya? Itu Ustadz gak berpikir ya. Gak tahu diri itu Ustadz. Masa iya untuk tajwid bahasa Arab harus libur sekolah umumnya? Nah itu. Orang tua berbicara begitu kepada anak-anaknya. Orang tua anaknya langsung merekam. Oh, agama itu berarti bukan yang pokok dalam hidup. Terlebih lagi pada saat ustadznya bilang, anak-anak, kan ustadz juga punya keluarga, harus mandi pakai sabun, makan, dan sebagainya. Kan ngurus kamu mengajar. Dan ini juga papan tulis sudah pada rusak. Kemudian juga ini kapur tulis sudah pada habis. Masa Pak Ustadz juga yang harus beli? Ya Ustadz harus ngajar, Ustadz harus beli. Coba SPP ya. Ya 15.000 lah per bulan. Pulanglah anak-anak. Bilang ke orang tuanya, ayah ibu, tadi Pak Ustadz bilang bahwa di madrasah juga harus ada bayaran. Apa orang yang bilang? Wah, ngaji mah harus gratis di mana-mana juga. Masa ada ngaji bayar? Enggak. Astagfirullahaladzim. Untuk les matematika, les biologi, les piano, les renang, wah macam-macam les. Boleh dan bagus. Untuk kehebatan anak-anaknya, tetapi menjadi nista dan hina. Pada saat anaknya belum bisa baca Al-Quran, tidak mau meleskan anaknya untuk bisa baca Al-Quran. Tajwidnya, makhrajnya, sifatul hurufnya, murotalnya, qiraahnya, apalagi bisa menerjemahkan. Jauh panggang dari api. Das yang pertama Buya sampaikan, akar permasalahan. Anak-anak berani melawan ke orang tua zaman sekarang ini. Anak-anak bahkan bisa bentak-bentak orang tua. Karena dasar pondasinya sangat rapuh. Bukan dasar agama akhlakul karimah yang ditegakkan, yang dibikin oleh orang tua. Tetapi itu kerapuhan. Coba. Bagaimana kalau untuk sekolah dibelikan tasnya, sepatunya, baju seragamnya. Tapi untuk madrasah sekolah di masjid, sisa. Tas bekas, buku bekas, alat tulis bekas. Coba bayangkan. Jangan marah dan jangan sedih. Kalau anak-anaknya bentak-bentak ke orang tua, salah sendiri. Kok orang tua yang membentuk anaknya itu? Salah sendiri. Jangan marah. Jangan sedih anaknya bentak-bentak berani melawan. Jauh dengan kehebatan, kemuliaan anak-anak di zaman baginda Rasul dan para sahabat. Tidak pernah terbersit dalam pikiran baginda Rasul dan para sahabat. Ada anak yang menghina kepada orang tuanya. Dan baginda Rasul mengatakan na'am saat itu. Wa yasubu. Dikatakan di sana. Ya, abah rajulu fayasubu abah. Jadi yang dimaksud dengan menghina orang tua itu kalau ada seseorang menghina bapak si anak itu, karena si anak itu menghina kepada bapak kita. Sebalik juga sama. Seseorang menghina kepada ibu anak itu, maka anak itu menghina ibu kita. Itu yang dimaksud oleh baginda Rasul. Tapi zaman sekarang langsung menghina orang tuanya. Bentak-bentak orang, bahkan ada yang sampai tadi Buya sampaikan sangat ngeri. Sudah menjadi zaman iblis, zaman setan, sampai anak membunuh kepada orang tuanya. Ya, berikutnya bukan dari ucapan juga suri toladan dari orang tua. Zaman sekarang sudah
Jarang orang tua yang ngasih suri toladan kepada anak-anaknya. Bisanya cuma nyuruh-nyuruh. Sholat nak, dia nggak sholat. Berjamaah nak, kata bapaknya, dia nggak berjamaah. Sedangkan yang baik itu nggak usah nyuruh-nyuruh banyak. Yuk nak, dengan ayah ke masjid berjamaah. Mula-mula nggak nurut. 2 kali nggak mau. Pas ketiga, mau dia ke masjid karena ayahnya berangkat ke masjid. Suri toladan. Kadang-kadang orang tua, suami istri, ayah ibu, bertengkar di hadapan anak-anaknya. Caci maki antara suami dan istri didengar dan dilihat oleh anak-anaknya. Nah, itu di mana akhlak mulia bagi anak-anaknya untuk orang tuanya? Orang tuanya berbicara kotor, jorok, kasar di hadapan anak-anaknya. Bagaimana juga ayahnya merokok di hadapan anak-anaknya. Jadi kalau kita ingin membentuk anak yang soleh dan soleha, ya kita harus menjadi suri toladan. Jangan sampai kita ingin sesuatu tetapi tidak berikhtiar. Dan Buya sampaikan di sini, kan sekarang kita sering mengenal istilah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Di zaman sekarang, mengapa anak banyak yang durhaka kepada orang tuanya? Dikarenakan banyak orang tua yang terlebih dahulu berbuat durhaka kepada anak-anaknya. Jadi tidak ada asap tanpa ada api. Mengapa anak-anak berani melawan, bahkan memukul, membunuh? Karena lebih dulu dan lebih awal orang tuanya sudah durhaka kepada anak-anaknya. Tidak memberikan pendidikan agama, padahal itu adalah pondasi yang sangat kuat. Baginda Rasul bersabda dalam riwayat Ibnu Hibban, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Tidak ada bayi lahir membawa dosa. Itu adalah kepercayaan konyol. Dosa dari mana bayi? Mengapa Buya enak berbicara begitu? Ada kan di dunia ini ajaran yang katanya bayi yang lahir membawa dosa. Astagfirullahaladzim. Itu otaknya di dengkul, bukan di kepala itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang dilahirkan ada dalam kesucian, bersih tanpa dosa. Fa'abawahu, mangka orang tuanya yang menjadikan yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Wah, itu semuanya buruk gitu. Orang-orang Yahudi sudah mengacak-acak kitab Taurat, mengatasnamakan dari Allah, padahal tangan-tangan mereka kedustaan, kebohongan sudah jelas dari para pengemban ajaran yang tadinya baik, ajaran Islam dirusak oleh Yahudi itu. Au Yunasironi, atau menjadi seorang Nasrani, sama mereka para yang istilahnya itu meraup keuntungan dalam ajarannya, merubah kitab Injil dengan tangan-tangan mereka. Kedustaan yang dibungkus begitu rapi yang bisa menipu orang-orang yang bodoh. Untung kita ini pintar, umat Islam itu tahu betul keburukan-kebobokan mereka. Au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi, para penyembah berhala, nyembah gunung, nyembah laut, nyembah batu, nyembah patung, nyembah roh nenek moyang. Au yumajjisanihi, nyembah kepada api dan lain sebagainya. Orang tuanya yang menjadikan itu. Tanggung jawab orang tua. Jadi jangan marah kalau ada anak yang berani bentak-bentak kepada kita.
introspeksi diri, jangan-jangan aku ini yang salah. Allah ya Rabbi, para pendengar dimanapun berada. Kemudian ditambah lagi dengan kebodohan, dengan kemunafikan, dengan kefasikan pemerintah masing-masing di berbagai negara. Termasuk juga di negara-negara yang mayoritas muslim, yang seharusnya pelajaran agama itu banyak di sekolah. Tapi ternyata setelah Buya perhatikan, tidak lebih dari 2 pelajaran agama di sekolah itu. Ini sangat mengerikan, tanda tanya besar bagi kita. Mengapa pelajaran agama yang begitu sangat penting bagi pondasi anak-anak kita, di mana agama mengajarkan akhlakul karimah, tauhid yang kuat, amaliyah, birrul walidain, tetapi cuma 2 jam pelajaran. Astagfirullahalazim. Selidik punya selidik, oh ternyata pemerintah itu pertama alasannya takut. Takut apa Buya? Takut anak-anak didiknya, takut para siswa, takut para mahasiswa-mahasiswi, takut para murid, takut para pelajar paham agama, jadi melawan ke pemerintah. Aneh tapi nyata. Kenapa ajaran Islam ditakuti, padahal dari akar katanya salima menjadi aslama. Aslama yuslimu islaman. Islam itu artinya agama yang damai, agama yang menyelamatkan. Kenapa jadi ditakuti? Ada apa ini? Coba baca sejarah, buka buku sejarah. Kapan umat Islam menjajah negara lain? Kapan umat Islam berbuat zolim kepada negara lain? Tidak ada peperangan dalam Islam yang untuk memperluas ekspansi kekuasaan daerah. Yang ada adalah berdakwah. Umat Islam yang ditakut-takuti bahkan dibunuh, tidak boleh sholat, minta tolong kepada sebagian umat Islam. Umat Islam yang lain datang ke sana membela. Itu karena innamal mu'minun ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Orang-orang yang beriman itu dimanapun bersaudara, maka kita mesti membela saudara kita. Ada masjid dihancur-hancurkan, dibakar, umat Islam di negara itu minta tolong kepada umat Islam di negara lain, datang membela. Masa tidak dibela? Tidak pernah umat Islam ekspansi demi hausnya kekuasaan, tidak pernah. Tidak usah takut para penguasa dimanapun berada. Kalau mata pelajaran agama banyak di sekolah, justru akan menjadikan anak didik kita soleh. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami, Allah mengutus engkau Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali kasih sayang bagi semesta alam. Islam datang untuk menyelamatkan. Islam datang untuk bukan untuk merusak. Kenapa mesti ditakutkan? Kenapa? Nah, kemudian muncul kecurigaan. Wah, nanti kalau anak didik kita paham agama, pelajaran agamanya banyak di sekolah, ya mereka kan bodoh eksaktanya, bodoh sejarahnya, bodoh matematikanya karena habis. Itu ketakutan yang tidak berdasar. Justru seorang anak yang paham tentang agama Islam, dia paham cari ilmu itu kewajiban. Mereka paham orang yang berilmu dan beriman diangkat derajatnya oleh Allah di atas orang-orang lain beberapa derajat. Para ulama itu, orang ilmu agama itu tahu akan takut oleh Allah yang lebih takut daripada manusia lainnya. Justru para pelajar yang soleh dengan ajaran adinul Islam akan semangat mencari ilmu, baik matematikanya, fisika, kimianya, informatika, menjadi seorang yang hebat untuk dunianya dan hebat untuk akhiratnya. Banyak kecurigaan. Apalagi nanti jadi teroris, itu dari mana soal teroris?
Siapa di dunia ini yang teroris? Kita sudah pada tahu semuanya, Israel, Amerika yang teroris, Zionis yang membantai orang-orang Palestina. Yang Zionis itu justru yang bukan agama Islam, orang kafir. Orang Islam itu rahmatan lil alamin. Hati-hati nih kalau ada kabar-kabar fasik datang ke sekolah, datang kepada kepala sekolah, datang kepada bidang pendidikan di berbagai negara pun. Hati-hati, itu jangan-jangan kabar-kabar fasik. Harus tabayun kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu ang tusibu qalam bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu sudah jelas tuh. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang kefasikan, ucapan-ucapan fasik yang tadi itu, sumber-sumber kecurigaan, ya, fatabayanu, nanti dulu, tabayun dulu, periksa dulu kebenarannya. Jangan sampai angtusibu kaum bijahalah, kalian itu menimpakan kecelakaan kepada kaum dengan kebodohan kalian. Siapa yang korban di sekolah? Anak didik tidak mendapatkan pelajaran agama. Korban kebodohan bidang pendidikan. Korban kebodohan pemerintah yang sekuler ilmiah dimanapun berada. Korban kebodohan para kepala sekolah dan para guru yang diam saja pelajaran agama hanya sedikit di sekolah. Angtusibu kauman bijahalah, sehingga kamu menimpakan kecelakaan kepada kaum karena kebodohan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kamu menjadi menyesal atas perbuatan kamu itu. Menyesal setelah anak-anak kita sering tawuran daripada belajar. Menyesal anak-anak kita banyak pacaran berzinah daripada belajar ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum. Menyesal kalau anak-anaknya sudah gagal berani melawan ke guru. Bahkan ada kejadian, ada siswa yang membakar sekolah. Ada siswa yang berani mukul kepada gurunya. Salah sendiri. Salah sendiri. Ini Buya sampaikan dengan terus terang. Jangan sampailah kita ini salah mendidik. Ya, akar permasalahannya satu dari Buya. Kurangnya pelajaran ajaran Islam bagi anak didik kita. Kalau pelajaran agama Islam, ya, menjadi pondasi anak-anak kita, maka anak didik kita punya pondasi untuk dirinya sendiri. Punya pondasi untuk hebat dalam keluarga kecilnya, keluarga besarnya, dan hebat juga di dalam pergaulannya. Dia bisa bergaul. Tidak seperti sekarang, bergaul dengan cara-cara laknatullah, iblis, dan setan. Pacaran sudah di mana-mana, perzinahan, perkelahian yang tidak karuan, dan sebagainya. Itulah yang Buya sampaikan, solusinya tidak lain dan tidak bukan. Supaya anak-anak kita soleh, coba muliakan pendidikan agama Islam. Demikian Buya menyampaikan solusi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang buruknya dari pendapat Buya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.